mengajak orang untuk gabung dalam pengajian online lewat Zoom ini, itu dakwah. Saya membacakan hadis dan mencoba mensyarahkannya menurut kitab-kitab yang pernah saya baca. Ini saya taklim, mengajar saya. Saudara-saudara yang mendengar, ta'allum, sedang belajar. Jadi ada proses ta'lim, mengajar, ta'allum, belajar, dan ada proses dakwah. Kita mengajak orang untuk gabung dalam, duduk dalam diskusi ini. Mengajak orang untuk gabung itu dakwah namanya, dakwah. Dari Ruli Maulana, Bismillah, Afwan Ana mau tanya bagaimana Ana menyikapi keputusan MUI di daerah Ana yang memberikan maklumat agar tidak sholat Jumat dan sholat Tarawih. Mengingat daerah Ana masih zona hijau dan Ana juga sudah membaca di PDF Fatwa MUI Pusat pada halaman 9 poin ke-5 bahwa daerah yang terkendali dalam boleh melakukan sholat Jumat dan sholat Tarawih. Jujur Ana sangat ingin sekali buat sholat Jumat dan Tarawih. Ya, ini jadi pertanyaannya mungkin masalah masalah dari pandemi corona ini ya. Jadi mungkin kita ini kan sekarang kajian nih, tadi beberapa saya mendapatkan daerah jamaah dari Gorontalo ya. Dan Gorontalo itu kita juga tahu bahwa salah satu daerah yang nol gitu. Apakah ini fatwa ini fatwa ini juga termasuk untuk daerah nol yang terkena di COVID-19 ini ya? Silakan. Terima kasih. Bagi daerah yang zero, yang nol, tidak terdampak sama sekali, tidak ada larangan untuk sholat Jumat, sholat Tarawih. Bahkan di Sumatera Utara ada beberapa daerah yang zero, mereka tetap melaksanakan sholat Jumat dan juga melaksanakan sholat Tarawih. Karena fatwa MUI juga menghimbau hanya daerah-daerah yang ada terpapar. Meskipun yang terpapar itu harus 1 orang, tapi itu sudah dihitung terpapar. Nah, Menteri Agama juga sudah mengeluarkan rilis bahwa di daerah yang terpapar memang tidak boleh melaksanakan sholat Tarawih dan sholat Jumat. Dan kita patuhi fatwa Majelis Ulama, di daerah yang sudah terpapar jangan dilakukan. Sebab haram hukumnya kita menulari orang, dan haram hukumnya kita sengaja datang untuk ditulari oleh orang. Jadi kita nggak menjalimi orang dan kita tidak membuat darurat pada diri kita. Jangan datangi orang yang kemungkinan sudah sakit, dan kita jangan mendatangi orang sehat kalau kita sudah sakit. Oleh karena itu fatwa MUI itu tetap berlaku di wilayah-wilayah yang sudah ada terpapar daerah wabah pandemi corona. Yang belum ya tidak, insya Allah. Begitu. Terima kasih. Baik. Ya, untuk pertanyaan yang berikutnya, oke. Nah, ini ada pertanyaan yang jika sholat di masjid dari Faisal Asegaf. Jika sholat di masjid sudah tidak tiadakan, diganti sholat di rumah, dan sudah diumumkan ke warga setempat, apakah azannya wajib diganti dengan solu fi buyutikum? Ataukah masih sama? Jazakallah khairan katsiran. Kalau di daerah yang masjidnya sudah tidak dilaksanakan sholat berjemaah karena uzur, apakah karena ada perang, apakah karena ada banjir, apakah karena ada wabah penyakit, dan sebagainya, maka azannya tidak hayalah sholat. Pas lafaz hayalah sholat diganti sallu fi rihalikum, sholatlah kamu semua di tempatmu masing-masing, atau sallu fi buyutikum, sholatlah kamu di rumahmu masing-masing. Zaman Nabi juga begitu, sallu fi rihalikum, biasa kalau sedang banjir atau hujan sangat lebat sekali, berbahaya kan. Sana kan tidak ada sungai, tidak ada paret. Jadi kalau hujan itu batu bisa hanyut sebesar-besar gajah. Di tengah jalan itu orang bisa kelindes batu dan mati. Sehingga kalau hujan lebat, muazzinnya mengatakan sallu fi buyutikum, sholat di rumah masing-masing. Nah, ini sunnah. Nah, kalau sudah begitu ya kita nggak datang. Jangan udah dikatakan sallu fi buyutikum atau sallu fi rihalikum, sholat di tempat masing-masing, sholat di rumah masing-masing. Kita datang juga. Kecuali kalau panggilannya hayya 'alas shalah, mari sini, sholat di sini. Hayya itu mari sini, di sini. Nah, makanya diganti lafaznya itu menjadi sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum. Begitu. Terima kasih. Dan itu sunnah. Sunnah hukumnya. Menjalankan seperti itu.
Baik, Terima kasih. iya, Ayah. Baik, terima kasih Ayah atas jawabannya. Dan mungkin ini kita memang ada beberapa pertanyaan lagi Ayah. Dan juga tadi ada yang menitip pertanyaan juga kepada saya tentang membayar zakat seandainya sudah dalam nisab dan haulnya itu sudah mencukupi gitu. Dan itu dibayarkan kepada pesantren Ayah gitu atau ke pesantren gitu. Itu pertanyaan yang pertama gitu ya. Itu apakah boleh gitu. Dan yang kedua di masa pandemi ini saya ingin mewakili dari teman-teman Majelis Sabtu beserta teman-teman yang terus ingin berdakwah gitu. Minta nasihat dari Ayah. Kita dalam keadaan yang agak sulit seperti ini, bagaimana kita agar kita semangat terus dalam memacu keimanan kita untuk berdakwah, Ayah. Seperti itu ya. Ya, orang yang sudah jatuh tempo membayar zakat, artinya nisabnya cukup, haulnya cukup. Nisabnya itu 82,5 gram emas. Senilai itu setahun disimpan, tidak diambil-ambil karena ada sumber makan dari yang lain, jadi itu orang kaya. Dia kena zakat mal, zakat harta. Dan nisabnya setahun sekali. Kalau sudah setahun, nilainya 85 atau 82,5 gram emas, ya dikeluarkan zakatnya. 2,5% atau 1/40. Di mana dibayar? Surah At-Taubah ayat 60. Semuanya manusia. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin. Jadi orang fakir, orang miskin, amil, orang yang mengatur zakat, yang membagi, mengutip dan membaginya. Orang yang mu'allafah qulubuhum, orang yang hatinya sedang dibujuk karena baru masuk Islam. Orang yang fisabilillah, orang yang kehabisan ongkos di jalan orang. Jadi ini semua orang. Pesantren tidak berhak mendapatkan zakat. Pesantren tidak berhak. Tapi kalau pesantren itu punya utang, gara-gara ngasih makan santrinya yang nggak pernah bisa bayar karena miskin-miskin, pengurus pesantrennya berhutang, hutangnya misalnya ada 50 juta untuk memberi makan santri-santrinya, maka dia berhak mendapat zakat gharim, orang berutang. Bukan pesantrennya, tapi pimpinan pesantrennya itu yang berutang itu dia dapat dari pihak muzaki, orang yang berzakat, yaitu gharim. Nah, di situ ada gharimin. Nah, kalau dia berutang karena bangun masjid misalnya, masjid nggak berhak mendapatkan zakat. Dia dari infak, sedekah, wakaf. Nah, tapi kalau misalnya masjid itu utang pengurusnya, panitianya berutang, beli semen, beli ini karena mau mengejar Ramadan, dicor dulu atasnya itu, keluarlah duit, perlu 100 juta, diutang dulu. Nah, setelah itu dia berutang 100 juta, maka kita boleh bayar zakat kepada pengurus masjid sebagai gharim. Bukan masjidnya, jadi bukan pesantren, tapi orangnya berutang. Wallahu a'lam bishawab, begitu yang bisa saya jawab dalam madhab Imam Syafi'i. Seperti inilah keadaannya. Baik. Bagaimana dengan dakwah? Ya dakwah tetap dibuat, apa saja bisa. Ini kita dakwah nih sekarang. Selain ngaji, kita mengajak orang juga untuk ikut mengaji. Nah, mengajak orang untuk gabung dalam pengajian online lewat Zoom ini, itu dakwah. Saya membacakan hadis dan mencoba mensyarahkannya menurut kitab-kitab yang pernah saya baca. Ini saya taklim, mengajar saya. Saudara-saudara yang mendengar, ta'allum, sedang belajar. Jadi ada proses ta'lim, mengajar, ta'allum, belajar, dan ada proses dakwah. Kita mengajak orang untuk gabung dalam, duduk dalam diskusi ini. Mengajak orang untuk gabung itu dakwah namanya, da'ilallah. Jadi tidak mesti dakwah itu kita keluar dari rumah ke rumah seperti yang biasa saya lakukan. Ya saya jemaah tablik juga sejak tahun 88, datang ke rumah orang, keluar dari kampung saya ke kampung lain, dari negeri saya ke negeri lain. Pada saat itu dulu kita sekarang amalnya makomi, artinya di rumah buat taklim untuk anak istri. Kita kalaupun ada pakai telepon, kita telepon kawan kita secara khususi, kita cerita tentang pentingnya amal soleh, atau kita bikin rekaman melalui YouTube atau apa sajalah, Facebook, untuk kita bagikan
Ya, mengajaknya seperti ini, indirect, tidak langsung. Kalau langsung itu sekarang sedang dilarang. Kita social distance, nggak boleh ketemu dekat-dekat, nggak boleh bergerombol. Apalagi itu hadisnya Bukhari, jangan datangi tempat yang berpenyakit dan kamu jangan keluar dari tempatmu kalau tempatmu sudah kena pandemi penyakit. Jadi ini kita amalkan, dakwah tetap jalan. Dakwah itu kan banyak, ada umumi, rame-rame kita ceramah. Ada ijtimai, kumpul orang-orang soleh, ada yang kasih pemikiran bayan. Ada dakwah yang khususi, kita ketemu orang dua orang, kita cerita tentang kepentingan iman dan amal soleh. Ada yang infirodi, kita sendiri buat amal, kita telepon orang, kita ngobrol, kita tulis SMS atau kita tulis makalah atau apalah yang bisa kita amalkan tanpa mengganggu daripada keadaan masyarakat dan tidak menularkan atau tidak ketularan daripada wabah penyakit corona yang sedang merajalela di seluruh dunia ini. Wallahu a'lam, demikian jawaban saya. Terima kasih.